Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins. Buat yang pengen langsung ke charting altcoins ada di bagian belakang ya, dan hari ini kita akan charting XRP, Cardano dan AVAX ya. Nah, tapi sebelum kita masuk, kita akan lihat dulu kondisi indeks dolar, di mana, bukan indeks dolar, tapi Bitcoin dominance ya. Bitcoin dominance sekarang lumayan menguat ya, dan signifikan lebih tinggi dibandingkan tanggal 7, 8 maupun tanggal 10 dan 11 kemarin. Ya, kita lihat apakah Bitcoin dominance akan mulai keluar dari BSB ya, karena kalau kita lihat di sini yang terjadi di tanggal 28 Desember sampai tanggal 1 Januari itu dia mantul-mantul di BSB nih. Saat dia berhasil keluar, itu lanjut trennya. Nah, kali ini apakah kalau besok jam 7 pagi Bitcoin dominance bisa daily close di atas dari BSB, ini menunjukkan bahwa dia siap untuk higher high. We'll see. Tapi intinya apa? Ya semoga kalau dia higher high ini bukan Bitcoin koreksi. Karena kalau ini higher high dan terus ke atas tapi Bitcoin koreksi, artinya alts ngedump begitu. Jadi ya semoga BTCD ini meningkat bersamaan dengan BTC yang meningkat. Karena kalau BTC-nya koreksi, sekali lagi seperti gue bilang tadi ya, BTC koreksi, alts terjun payung kalau BTCD-nya meningkat ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan komen. Yang pertama dari Bro Andri ya. Kita jangan terpengaruh dengan berita. Anehnya kalau FAT datang itu beruntun. Ketika para elit atau institusi sudah dapat barang murah, seketika berita buruk dibungkam semua beralih ke berita yang bagus-bagus secara beruntun pula. Iya, memang makanya jadi gini. Kalau ditanya, gue lebih prefer lihat TA dulu atau fundamental dulu. Gue lebih prefer TA begitu, karena TA itu pure data begitu. Dia nggak peduli dengan apa-apa, pokoknya pure data begitu. Tapi kalau news itu seringkali bisa dimanipulasi begitu, dan ya aneh kan, ya udah banyak yang ngerasain juga. Jadi bukan cuma gue nih, Bro Andri juga merasa aneh kan. Tiba-tiba si Biden ya di ujung, literally tinggal berapa hari nih, seminggu dari dia keluar dari White House ya, bikin masalah begitu ya. Lalu udah gitu dia tiba-tiba mau ngejual BTC yang disita DOJ lah, udah gitu mau cari ribut sama MetaMask dan Phantom dan lain-lain gitu. Ya, I don't know why. Tapi memang ya kalau gue sih simple satu aja ya. Makanya DCA terus aja, turun senyum, naik senyum begitu ya. Jadi nggak stres. Ya, mantap. Next dari Joestar, keren banget. Matoshi dan Bang Sato memang panutan, nggak cuma mentor di dunia finance, tapi memang aslinya juga ternyata penuh prestasi. Pantas aja Pantas aja bisa disiplin dan konsisten. Ternyata dua-duanya mantan atlet. Iya dulu lah ya. Zaman-zaman SMA lah. Ya kalau nembak nggak sih, itu zaman-zaman kuliah lah gue. Satu dulu basket ya, gua sama satu dulunya basket sih, cuman bedanya satu lebih fokus dulu jadi lebih tinggi ya prestasi basketnya, tapi kalau nembak satu nggak ikutan ya. Thank you ya, tapi memang ada korelasi sih menurut gue ya. Atlet itu punya disiplin dan konsistensi gitu, karena banyak orang yang wah talented gitu ya, tapi karena tidak konsisten dan juga tidak disiplin, ujung-ujungnya talent dia ketutup sama orang yang kerja keras begitu. Jadi ya sebenarnya para atlet ini punya modal besar untuk bisa sukses, bukan cuma di investasi ya, tapi juga di bisnis dan lain-lain. Karena atlet tahu bahwa butuh disiplin dan konsistensi. Ya dulu ada satu anime yang gue suka banget, anime jadul sih ya. Namanya tuh Hajime no Ippo ya. Yang ini anime tentang tinju. Itu ada satu pelatih yang ngomong kayak gini ya. Tidak semua orang yang kerja keras tuh berhasil. Ya. Tapi semua orang yang berhasil di titik tertinggi itu orang semua pasti kerja keras. Wah, itu gue suka banget ngedenger itu quote ya. Jadi ya suka nggak suka ya harus disiplin dan konsisten. Kalau nggak punya dua itu, mau talentnya segila apapun nggak bisa begitu ya. Mantap. Next dari Oki Darmawan. Kita sama-sama tahu kalau institusi negara berebut masuk Bitcoin, jelas harus banyak news agar harga drop dan biar mereka bisa masuk. Jadi ya udah mulai banyak yang merasa seperti ini. Ya jadi kalau gue pribadi sih gini, ya gue sih nggak mau tebak-tebakan bilang ini konspirasi atau enggak. Tapi aneh kan, berkali-kali bertubi-tubi dikasihnya sengaja gitu kayaknya biar turun terus ya. Ya ada benernya juga mungkin
didesain supaya para institusi, para negara ini nggak dapat harga tinggi-tinggi amat begitu. Jadi ya jangan sampai mau terintimidasi, terus saja akumulasi. Wah, ngerime ya. Next, dari bintang kecil. Bang, minta saran, cold wallet yang paling mudah digunakan orang yang masih pemula apa bang? Dan bisa dibuka dengan Android untuk nyimpan Bitcoin dengan jangka panjang. Mohon dijawab bang. Seingat gua harusnya itu bisa ya. Tangem itu gampang banget ya. Tapi kalau lu mau gampang, pilih yang seed phrase-nya dimasukin ke kartu lah kasarnya. Jadi jangan yang seed phrase-nya dikeluarin. Kalau dikeluarin ya sama aja. Repotnya kayak lu punya Ledger, OneKey, dan lain-lain. Kalau mau paling simple tapi security-nya oke, Tangem. Nah kalau buat di Indo, lu boleh pertimbangkan untuk menggunakan ini Encrypt ya, karena Encrypt itu salah satu reseller yang gue udah pernah berapa kali kerja sama, gue juga udah pernah berapa kali barang juga dari dia gitu ya. Bisa dibilang semua cold wallet gue tuh dari mereka sebenarnya ya. Jadi ya apa namanya, mungkin kalau buat lu di Indo gitu ya, kalau di ya namanya bintang kecil harusnya di Indo ya, ya boleh pertimbangkan untuk beli di Encrypt karena selama ini gue beli di sana sih aman-aman aja dan nyaman-nyaman aja ya. Next, dari Iman Wahyudi. Menurut lu kebakaran kemarin bisa mengakibatkan memburukkan ekonomi Amrik, bisa jadi pemancing QE nggak bang? Gimana pendapat dan analisanya? Mungkin aja, bisa aja sih kalau mau ngomong ya. Tinggal ya digorengnya gimana aja sama di sana begitu ya. Dengan itu masanya yang kebakar tuh bukan cuma some city yang kayak kecil gitu, enggak, ini LA yang kebakar ya. Nah itu tentunya ya mungkin punya implikasi besar, tetapi for now belum ada pengumuman. Maka ya belum ada efek yang terlalu ekstrim juga. Bahkan waktu kebakarannya BTC kalau nggak salah malah rally di hari itu ya. Jadi ya tunggu kebijakan dari Trump mungkin ya. Mungkin si Trump bisa bilang, oke, kita butuh QE ini buat memancing lagi ekonomi dan setelah LA kebakar ya. Kalau ada pengumuman seperti itu, ya siap-siap. Mungkin aja mesin printer mulai berjalan ya. Next dari Macarons Project. Bang Toshi, porto saya sekarang 30% BTC, 40% ETH, 30% altcoin. Yang lain itu altcoin lain. Itu gimana pendapatnya ya? Mending lanjut cicil BTC apa ETH bagusnya? Sebenarnya gini, ini ETH lu kegedean. Sebenarnya kalau mau digeser ke, ya bukan digeser lah. Kalau mau fokusnya sekarang di BTC. Karena ETH-nya udah lumayan dan altcoin-nya udah sesuai nih. Begitu. Jadi ya mending cicil BTC lebih banyak. Begitu ya. Oke, next. Dari @nikidi di menit ke-13.55. Bener bang, sama kayak mau ngebentuk badan workout atau belajar bahasa asing bang. Pasti harus ada namanya proses yang gak enak. Ya semoga yang berproses dimudahkan jalannya. Tahun ini semoga prosesku kali ini bermakna. God bless you bang. Yoroshiku onegaishimasu. Wah, God bless you too ya. Ya intinya sih ya memang ya berproses nggak enak ya, tapi dari ketidakenakan itu lu akan improve begitu ya, tinggal mau atau enggak gitu, karena semuanya sakit ya. Lu nggak misalkan gini, wah gue nggak mau olahraga, males, nggak usah ya, mungkin enak sesaat ya, tapi lama-lama lu mungkin menggendut ya. Nah kalau cuma gendut doang secara estetik ya oke, itu mungkin negatif, tapi ya oke lah kalau misalkan cuma jadi nggak terlalu enak dilihat nggak masalah. Tapi permasalahannya tuh bukan cuma nggak terlalu enak dilihat, lu jadi gampang sakit gitu ya. Lu mungkin jadi fatty liver lah, organ-organ lu semua jadi penuh dengan lemak, lalu lu mungkin jadi susah buat susah nafas dan lain-lain. Jadi semua ada sakitnya, cuma tinggal sakit mana yang menurut lu lebih worth it. Kalau gua lebih prefer sakit workout, prefer sakit olahraga gitu, nggak enak, nggak nyaman, tapi sehat gitu. Nah sama kayak di market, lu mau belajar nggak atau mau cuma tebak-tebakan? Oh tebak-tebakan mungkin sekarang enak, nggak usah belajar aja, coba-coba ya. Tapi nanti hasilnya yang nggak enak gitu ya. Nice. Next dari ini Yoki atau Loki ya? Kayaknya Loki deh. Loki Indra. Jangan-jangan California ini sengaja dibakar biar Bitcoin sitaan dijual. Gak tahu ya dijual atau enggak, buat itu atau enggak nggak tahu. Cuman si DOJ kan udah ngomong. Bukan DOJ tapi Biden suruh DOJ jual ya. Sekarang sih belum ada penjualan, cuman dibilangnya tuh sudah boleh dijual. Nah ya dijualnya apakah buat LA atau apa ya nggak tahu ya. Cuman ya intinya sih ya kita tunggu aja lah newsnya seperti apa dan digoreng nggak. Kalau digoreng ya sudah ya berarti
Ya lo tau lah ya kira-kira kenapa seperti itu. Karena kita udah bahas ya di video-video kita sebelumnya mengenai kalau sampai itu semua dijual gitu ya, semua sitaan di DOJ dijual, itu harusnya nggak akan ngaruh ekstrim ke market. Karena market cap BTC itu 1,8 T ya. 1,8 T itu cuma sekitar berapa belas atau puluh miliar USD. Berarti itu kayak ludah di kolam. Begitu ya. Ya jadi sama kayak gini deh. Lu sebenarnya pasti tahu lah ya, di kolam tuh ada yang kencing, ada yang ludah dan lain-lain. Nah, tapi kalau misalkan digoreng itu kayak gini, lu jangan ke kolam itu pasti banyak ludah, banyak kencing. Wah, jangan. Nah, semua panik keluar dari kolam. Nah, itu mirip lah kayak kondisi sekarang BTC. Bener nggak kalau dijual bisa jadi selling pressure? Iya bener. Tapi pada faktanya berapa persen sih itu ludah? Berapa persen itu kencing gitu loh. Itu. Nah ya, jadi ya balik lagi tergantung digorengnya segimananya. Ya kalau digorengnya gila-gilaan ya mungkin untuk kepentingan orang-orang tertentu ya. Yang penting satu, kita jangan goyah, terus aja akumulasi gitu ya. Next dari Andi Ivan. Bang, setelah saya amati secara amatir, kok koin yang berbasis exchange seperti BGB, ini BGB USDT tidak ikut BTC ya? Apa lantaran meningkatnya transaksi di exchange? Thanks bang. Gini, kalau misalkan fluktuasi gitu ya, tidak sama dengan misalkan berbagai macam altcoins lain, itu mungkin aja. Karena kayak contoh kemarin tuh Gate token atau CGT ya, itu all time high ya. Kenapa? Karena dia terus-terusan ada startup mining. Lalu juga BNB kemarin sempat naik ya. Bybit juga ya. Bybit itu apa namanya? Gue jadi lupa terakhir ya. Ada ya tokennya juga ya. Nah, itu jadi semua meningkat karena benar ada exchange-nya. Tetapi secara garis besarnya mereka nggak bisa kabur dengan BTC. Misalkan BTC udah masuk ke bear market. Ada nggak alts yang masih bertahan? Ada. Kayak contoh dulu Luna ya, bertahan tuh sampai 2022. Tapi udahnya apa? Ya udahnya mati juga. Begitu. Jadi nggak akan ada yang kuat secara makronya gitu ya, secara garis besarnya lu zoom out lama-lama akan ikut suka nggak suka begitu. Jadi itu kayak magnet lah gitu, lu bisa lah mungkin bertahan kalau misalkan dia berat gitu ya, tapi at the end of the day daya tarik BTC akan ya menang begitu ya. Jadi belum pernah ada tuh ceritanya altcoins di mana semua kripto lain lagi drop ya, semua BTC lagi bear market ya setahun lebih dia naik sendirian gitu, nggak, belum pernah terjadi ya. Semuanya selalu kebawa sama BTC begitu. Next dari Imam, M-nya banyak ya. Kalau BTC mau pendekatan sama BSB lagi, jadi bagi 2 antara token sama tambahan ke BSB. Kalau mampir ke BTC akumulasi naik dari 75K per hari jadi 100.000 per hari. Boleh-boleh aja, terserah, setiap orang bisa beda-beda. Yang pasti satu aja, yang penting jangan sampai nafasnya habis. Begitu, karena penyakit dari kalau misalkan kita pelurunya dibikin beda gitu, misalkan nanti kalau lebih ke bawah lebih gede, nah atau di martingale itu sering kali habis nafas duluan begitu ya. Tapi nggak apa, boleh aja, setiap orang punya caranya masing-masing, tapi pastikan nafasnya jangan nafasnya jangan cepat habis begitu ya. Beres. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan komennya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Kita mulai dulu dengan XRP. Untuk XRP kita bisa di sini ya. Kemarin koreksi setelah di tanggal 11 Januari dia pump 9,84%. Lumayan gila nih jujurnya ya. XRP lumayan nahan. Bahkan dalam beberapa hari ke belakang performanya arguably sedikit lebih bagus ya dibandingkan BTC ya. Dimana yang lain udah merah merona, XRP baru minus 1,28% saja dalam 30 hari terakhir. Good ya. Nah, setup selanjutnya ya sebenarnya gini, kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di EMA 20, kita bisa buka posisi long. Target TP-nya bisa di 2,736 atau bisa juga di struktur sini nih, 2,59. Ini struktur baru ya, kita bikin aja deh ya. Ini struktur baru yang sebenarnya ya cukup dekat sama sini sih. Jadi kayaknya ini aja deh ya, karena cukup dekat. Jadi masih masuk lah ya, itu untuk target TP-nya ya. Untuk posisi spotnya MA20 2,27 dan MA50 berconfluence nih, sudah sangat dekat, jadi itu satu buy limit. Lalu di angka 1,46 dan di MA200.
Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano posisi short kita kena target TP ya. Retest 1, retest 2 sebenarnya udah dari kemarin sih ya. Nah, retest kedua di sini kita udah buka posisi short di tanggal 12. Tanggal 13-nya hari ini kena target TP di EMA 20 atau di angka 0,9549 ya. Itu profit sebesar berapa tuh ya? Coba kita cek. Sebentar. Oke. Nah, kita cek profitnya itu sebesar 3,5%. Asik ya. Itu untuk posisi short di Cardano. Untuk posisi spotnya ya ada di angka 0,954 EMA 20. Lalu ada struktur nih, ada struktur yang gue masih belum mark ya. Ada di sini satu dan ada satu lagi di sini ya. Jadi ada di angka kurang naik sedikit. Di 0,895 dan di 0,845. Next kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX retest tapi nggak tahu nih ya apakah akan jebol atau enggak. Kita lihat besok pagi jam 7. Kalau besok pagi jam 7 AVAX daily close-nya di atas dari 35,80, maka kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Tapi kalau daily close-nya jam 7 pagi besok di bawah ya berarti nggak ada setup ya. Posisi spotnya 35,8 dah karena harusnya, lalu 33,64 dan MA 200 daily ya. Itu kurang lebih setup untuk di DCWT sesi kedua ini. Tetapi sebelum kita tutup seperti biasa gue akan ingatkan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi jangan kebanyakan nabur hal buruk. Taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.